luar biasa. Jenggotnya melebihi daripada keberkahan. Ceramahnya memang terlalu. Kalau kita, ya, kalau kita naik angkot jurusan Hang Tua, Hambali Roma Irama memang berjenggot, jenggotnya membawa berkah. Luar biasa. Tepuk tangan udah untuk Bapak Ustaz Ahmad. Baik, selanjutnya kita panggil Ustaz ini Al-Bugur. Al-Buguri. Kepada beliau berselaras irama Jainuddin MC. Kami persilakan. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pokoknya kalau MC sudah berdiri itu tanda ya. Tanda MC-nya capek maksudnya. MC duduk, MC. Tausiah itu dibagi 3. Pertama kultum kuliah 7 menit. Yang kedua kulibas kuliah 15 menit. Kalau saya lewat dari 20 menit kutinggalkan. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin ibu bapak, guru-guru kita yang hadir malam ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, waktunya terbatas. Mudah-mudahan kita hadir malam ini mendapatkan keridhaan Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak, adik-adik remaja kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita sebagai orang yang beriman tentu sangat menginginkan dan mengharapkan agar keimanan kita, hadirin ibu bapak, diakui oleh Allah. Banyak hari ini orang mengaku beriman, diakui atau tidak nomor 18, benar? Benar. Dan juga kita sebagai orang yang beriman, kita ingin memiliki, bahwa kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 2 fasilitas, 2 keistimewaan itu, ada satu potongan ayat dalam Quran yang harus kita pahami, satu potongan ayat dalam Quran yang harus kita amalkan dalam kehidupan yang singkat ini, di mana Allah berfirman, apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah golongan orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Dan mereka lah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dari potongan ayat ini dapat kita pahami bahwa jikalau kita menjadi orang yang mendapatkan tingkatan derajat yang tinggi dan diakui kualitas iman kita, yang pertama kata Allah, alladzina amanu, memiliki iman yang benar. Iman sebagaimana yang kita ketahui secara harfiah yang artinya percaya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang beriman adalah golongan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang benar. Hari ini banyak orang yang ngaku beriman kepada Allah, tapi korupsi masih jalan, betul? Betul. Hari ini banyak orang ngaku beriman kepada Allah, tapi nggak punya rasa malu.
Oleh karena itu 14 abad tahun yang lalu baginda Rasul bersabda, innal haya'a wal imana qurina jami'a fa idza rafi'a ahaduhuma rafi'al akhar. Rasa malu, kata Rasul, dengan kualitas keimanan seseorang itu selalu bergandengan. Apabila salah satunya hilang, kata Nabi, maka satunya juga akan pergi. Hari ini banyak orang yang ngaku beriman tapi tidak memiliki rasa malu, korupsi, jalan ngaku sebagai orang yang beriman. Ketika ngaku sebagai orang yang beriman, diberi ujian oleh Allah, musibah, berubah, tidak lagi menjadi orang yang beriman. Oleh karena itu pada pertemuan yang singkat ini tidak banyak saya sampaikan. Orang yang beriman menjadi orang yang beriman karena memiliki benteng sebagai orang yang beriman. Di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan husnul mukmini salah satu benteng orang-orang yang beriman, kata beliau ada 3. Benteng orang yang beriman ada 3. Yang pertama, kata beliau, al-masjidu masjid. Oleh karena itu orang yang beriman, kita lihat peristiwa Mi'raj, begitupun peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, tidak jauh, di mana baginda Rasul prosesi meningkatkan kualitas iman. Kita lihat ketika hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, sampai di Taif yang dipikirkan Nabi 4 hari, bagaimana membuat masjid. Jadi 4 hari masjid yang disebut dengan Kuba. Di masjid pertama, ketika sampai gerbang Madinah, Rasulullah juga berpikir ini banyak tanah yang kosong. Diskusi dengan kaum muhajir dan ansor, dikumpulkan satu dengan yang lain, bertanya, ini tanah agak bagus, kapling belum ada orangnya. Akhirnya ketika itu mau diri, oh belum diri, mau sampai di mana tadi? Oh, kapling. Ketika Rasul sudah sampai ke Madinah, Rasulullah bukan pikiran bagaimana membangun apartemen. Rasulullah membangun masjid. Ada satu tanah kosong, dipanggil, ini punya tanah siapa? Ada kaum Ansor hadirin, ibu bapak. Ya Rasul, ini punya 2 anak yatim ya Rasul. Yang pertama Suhaimi ya Rasul, Suhail maksudnya. Yang kedua Sahal. Wah, buatin banyak iklannya kita nih. Ya, dua Haji. Masya Allah, Instagram 3 menit lagi gue. Akhirnya mendengar kabar bahwa Rasul mau membangun masjid. Ini anak yatim mendengar ya. Ini tanah kasihkan aja kepada Rasul, ibahkan aja. Akhirnya kata Rasul, panggil anak yatim tuh. Nggak mau Rasul ini gratis ketika itu, walaupun sebagai kaum muhajir pendatang. Dibangun masjid. Yang kedua masjid. Kita tahu benteng orang yang beriman yang pertama masjid. Kalau orang beriman tidak betah di masjid, waspadalah. Jangan-jangan imannya KTP. Benar? Benar. Iman ini membuat sesuatu yang jauh menjadi dekat. Tanpa iman, sesuatu yang dekat jadi jauh. Benar? Benar. Dengan iman sesuatu yang berat akan menjadi mudah dan ringan. Tanpa hadirnya iman, yang ringan pun akan jadi berat. Sholat subuh berapa rakaat bu? 2, ringan apa berat? Berat tanpa iman. Tapi kalau dengan iman, insya Allah 2 rakaat kurang. Benar? Benar. Lalu yang kedua, Rasulullah membangun pasar namanya Manakah di Madinah. Artinya apa? Ketika baginda Rasul membangun tauhid, membangun akidah, membangun ibadah. Yang kedua, Rasul tahu betul Madinah ini kota bagus. Orang luar kota Madinah datang berdagang, membawa dagangan. Di situ Rasul dakwah. Akhirnya yang dibangun ekonomi. Ekonomi apa yang dibangun Rasulullah? Ekonomi syariah. Kayaknya banyak orang tidak langsung mendengar dakwahnya Rasul lewat tausiahnya Nabi. Tidak langsung mendengar Rasul dari hadisnya Rasul.
melainkan dari akhlak Rasul, dari cara berdagang Rasul, disebut dengan ekonomi syariah. Maka sekarang banyak nih perdagangan lewat ekonomi syariah, ekonomi dalam bentuk syariah. Kenapa? 14 abad yang lalu Rasul pernah sukses. Akhlak Nabi dilihat dari cara bagaimana berdagang ekonomi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, bagi penutup, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, hadirin ibu bapak, mempersatukan antara kaum Muhajir dan Ansor. Abdurrahman bin Auf disatukan oleh Rasulullah, disaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad bin Rabi, tua kita. Begitupun Umar ibnu Khattab disatukan dengan Utsman bin Malik. Begitupun Utsman bin Affan disatukan oleh Rasulullah, dipersaudarakan ketika itu oleh Aus bin Sabit. Bersaudara mereka, semuanya gotong royong, semuanya nggak pernah membeda-bedakan nih suku datang dari mana. Gak terasa terancam dengan tamu yang datang dari kota Mekah, melainkan Abdurrahman bin Auf ketika diberikan tanah yang luas, Abdurrahman gak aji mumpung, hadirin, ngomong kepada Sa'ad ketika itu, ya Sa'ad, saya cukup ini aja, saya nggak mau banyak-banyak. Begitupun ceramah malam ini nggak usah panjang-panjang, betul? Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan hadirin untuk Ustaz Hanif Nur Al-Buguri. Memang betul, persis. Betul ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita dengarkan Agim Agim dari Jawa Barat. Lagi kan Jawa Barat ya. Tapi di versi Batak Kota. Ya, ya. Dengan segala kehormatan Kepada kepada Ustaz